Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran keempat. Masih melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Hari ini kita fokus ke hikmah dan manfaat puasa. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu, kita akan mengingat tentang apa itu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan adalah ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, untuk puasa sendiri itu berasal dari kata saum atau siam, yang berarti menahan diri dari sesuatu. Nah, kalau menurut istilah, puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kemarin kita sudah membahas syarat-syaratnya, syarat puasa, syarat sah, syarat wajib, terus hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini Ibu hanya mengulang sedikit saja. Kemudian untuk perintah puasa atau dalil puasa Ramadan itu yang menyatakan adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nanti karena ada perintah ini ya, diwajibkan berpuasa dan agar kamu bertakwa, ini nanti akan menyangkut tentang hikmah adanya perintah puasa atau disyariatkannya puasa. Sekarang kita bahas tentang manfaat puasa. Manfaat puasa itu antara lain, yang pertama itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa itu adalah seperti halnya dengan ibadah lain. Ketika kita beribadah itu adalah untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua adalah melatih kejujuran. Nah, di saat berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, terus mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat, karena kita yakin bahwa Allah itu maha melihat. Itu melatih kejujuran kita. Untuk yang berikutnya itu menanamkan rasa kasih sayang. Nah, dengan berpuasa kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak yang diantara mereka kelaparan dan kehausan. Nah, sesama manusia kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka itu juga merasakan kebahagiaan. Oke, manfaat puasa itu membuat kita sehat secara jasmani maupun rohani, sehat badannya maupun jiwanya. Nah, ini ya seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa puasalah kamu supaya sehat. Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Jadi insya Allah dari segi penelitian pun sudah banyak membuktikan bahwa puasa itu membuat kita sehat. Nah, seperti halnya contohnya ketika orang menjalankan ibadah puasa itu
sesungguhnya itu membuang racun ya, membuang racun dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada proses namanya detoksifikasi, pembuangan zat-zat yang tidak berguna atau racun yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, terus kemudian bukti yang lainnya itu juga ketika menjalankan puasa itu sel-sel dalam organ tubuh kita itu melakukan regenerasi atau pembaruan sel dengan baik. Nah, terus kemudian salah satu contoh yang lain yaitu puasa itu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, nah, dimana itu fungsi dari sel-sel getah bening itu akan membaik 10 kali lipatnya. Apalagi di masa sekarang ya, imun dan iman itu sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, manfaat puasa itu melatih kesabaran atau untuk pengendalian diri. Nah, ibadah puasa itu dapat juga membentuk sikap sabar. Nah, sabar itu adalah sikap utama untuk kita menuju kesuksesan. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah itu harus sabar dalam belajar. Semua itu ada prosesnya. Terus ingin sukses bermain bola itu juga harus sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga itu juga harus sabar mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah yang namanya takwa. Nah, itu semuanya butuh kesabaran. Dan sabar, ingat ya, sabar itu tidak ada batasannya. Karena nggak mungkin lah kita untuk masuk surga ada batasannya. Padahal itu harus kita usahakan dengan kita bersabar. Jadi bersabar itu mentaati apa yang sudah menjadi ketentuannya Allah. Nah, puasa itu salah satu melatih kita untuk sabar, untuk mengendalikan diri kita. Nah, jadi ketika ingin sukses dunia akhirat harus menggunakan sikap sabar tersebut. Nah, yang keenam, manfaat berpuasa itu adalah dicintai Allah dan akan diampuni segala dosanya. Yang ketujuh, itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga jumlahnya. Karena kata Allah, puasa itu adalah untukku, maksudnya untuk Allah. Jadi yang tahu seberapa kadar pahala yang diberikan kepada kita itu Allah. Seperti itu. Oke, kan? Nah, sekarang kita bahas tentang hikmah disyariatkannya berpuasa. Apa sih hikmah disyariatkan berpuasa? Nah, yang pertama itu untuk menggapai derajat takwa. Seperti tadi ya di dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, diperintahkan puasa itu untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Ini hikmahnya adalah kita dengan puasa itu sebagai upaya menggapai derajat takwa. Nah, dalam ayat Al-Baqarah ayat 183 tadi, untuk menggapai derajat takwa itu salah satunya dengan berpuasa. Jadi jangan sampai ya kita sebagai seorang muslim menyia-nyiakan kesempatan besar puasa, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi bentuk takwa dalam puasa itu dapat kita lihat dalam berbagai hal. Contohnya yang pertama, orang yang berpuasa itu akan meninggalkan setiap larangan. Di antaranya larangan makan, larangan minum, dan lain sebagainya. Yang itu sampai hal-hal kemarin ya yang mengurangi pahala puasa pun itu dihindarkan, tidak kita lakukan agar puasanya tidak batal maupun tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, akan bernilai puasanya itu. Nah, jadi disinilah puasa itu sebagai bentuk mencapai derajat takwa itu di sini ada usaha.
ada ujian, benar-benar di saat puasa Ramadan itu umat Islam benar-benar diuji untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Untuk yang kedua, bentuk takwa dalam berpuasa itu adalah orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan kita, tapi itu harus kita kendalikan, harus kita rem. Nah, jadi itulah bentuk ketakwaan. Nah, kita mampu mengerem diri atau mengendalikan diri terhadap kesenangan-kesenangan duniawi yang ada. Padahal itu tidak dilarang, tapi ketika berpuasa itu direm. Nah, disinilah kita perlu adanya rasa rasa untuk selalu diawasi oleh Allah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, salah satu bentuk takwa itu ya ini tadi, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, di sini nanti akan ditingkatkan derajat ketakwaan kita. Nah, untuk yang ketiga, bentuk takwa dalam berpuasa itu dapat kita lihat ketika berpuasa orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Nah, kan ada hadis ya, ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu oleh Allah. Terus kita terasa ringan melakukan perbuatan amal-amal kebaikan, itu terasa ringan ketika di bulan Ramadan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, hikmah disyariatkannya berpuasa itu yang kedua, yaitu melatih mengendalikan hawa nafsu atau meninggalkan kesenangan dunia. Nah, dalam berpuasa umat Islam diminta untuk meninggalkan berbagai syahwat atau hawa nafsu, ya kayak tadi makan, minum, terus dan lain sebagainya. Seperti dalam hadis ya, hadis dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku, karena Allah maksudnya di situ kunya. Nah, ketika seseorang itu mampu meninggalkan kesenangan duniawi, maka dia mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya. Rasa kenyang karena banyak makan dan minum, kepuasan yang lain yang memperturutkan hawa nafsu, itu semuanya biasanya akan membuat seorang lupa diri, terus kufur terhadap nikmat Allah, menjadi lalai. Nah, dengan menjalankan puasa, diri kita atau jiwa kita itu lebih bisa dikendalikan, jadi tidak memperturutkan hawa nafsu. Selain itu, saat berpuasa seseorang akan sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah, karena di situ kan kemarin banyak hal-hal yang dianjurkan ya, yang dianjurkan atau disunahkan dilakukan ketika bulan Ramadan, atau ibadah-ibadah yang disunahkan dilakukan ketika puasa Ramadan. Nah, disitulah akan disibukkan, selalu disibukkan, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, kita lanjutkan. Yang hikmah yang ketiga yaitu selalu berusaha menjadi lebih baik. Nah, di bulan Ramadan ini tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia. Selain itu juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, Nabi Muhammad bersabda seperti ini, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Jadi puasanya menjadi sia-sia. Seperti ini disebabkan bulan Ramadan itu puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadan masih diisi dengan berbagai maksiat. Padahal dalam berpuasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya. Seperti itu. Kayak kemarin contoh-contoh hal-hal yang menghilangkan atau mengurangi
pahala puasa. Kemarin kita sudah belajar, silahkan dilihat lagi modulnya dan didengarkan lagi penjelasannya. Seperti itu. Jadi puasa itu merupakan usaha untuk menjadi diri yang lebih baik secara terus menerus. Kalau itu 30 hari kita biasakan, ya harapannya nanti karena sudah terbiasa selama 30 hari setelah Ramadan itu akan menjadi kebiasaan untuk selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik terus-terus. Nah, seperti itu. Untuk yang hikmah yang berikutnya yaitu saatnya berbagi dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Ini menumbuhkan empati ya, empati terhadap sesama atau mengajarkan kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Nah, di sini adanya berbagi itu wujud kepedulian dan merasakan penderitaan orang lain, orang yang miskin, yang fakir, itu juga merupakan kasih sayang, bentuk kasih sayang. Nah, ketika seseorang menjalankan puasa, ia akan merasakan lapar sebagaimana laparnya orang miskin. Tapi mungkin kalau kita hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu pun pakai sahur dan pakai berbuka ya. Nah, orang miskin, orang yang kadang sampai beberapa hari pun tidak makan karena tidak dijumpai makanan yang untuk mengganjal perutnya. Jadi kita masih beruntung dibatasi waktu dan ada sahur, ada berbuka. Itu pun sudah bisa kita merasakan rasa lapar. Nah, jadi itu akan menumbuhkan sifat empati terhadap orang miskin, orang yang kesusahan. Nah, puasa itu akan menyebabkan seseorang lebih menyayangi orang yang orang yang miskin. Nah, karena orang yang berpuasa pasti akan merasakan penderitaan lapar, haus, yang itu cukup lama ya, kurang lebih 12 jam, 12 sampai 13 jam kalau di Indonesia. Kalau mungkin daerah kutub, daerah ini atau yang itu siangnya lama dibanding malamnya, itu bisa sampai hampir 20 jaman atau belasan jam atau sampai 20-an jam ya. Dan itu hanya waktu untuk kesempatan berbuka, sahur sama sholat tarawehnya hanya beberapa jam saja. Ada negara-negara tertentu yang seperti itu. Nah, dari adanya ayat puasa tadi itu akan membuat kita menjadi bersikap lemah lembut terhadap sesama, berkasih sayang, berbuat baik pada mereka yang lebih membutuhkan. Nah, disinilah akan membentuk pribadi yang bertakwa. Oke, lanjut ke yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan hidup. Nah, dalam menjalankan puasa itu bisa menjaga keseimbangan tubuh lewat pola makan yang sehat. Nah, karena kalau tidak puasa kita makan terus, minum tidak, kadang kita tidak mengontrol makanan dan minuman kita. Tapi dengan berpuasa itu kita bisa terkontrol. Sahur pun akan secukupnya. Berbuka kelihatannya pas mau buka puasa tuh pengen makan segalanya, tapi ketika berbuka baru makan sedikit aja sudah merasa kenyang ya. Nah, apalagi kalau kita berdoa dengan doa terus diawali dulu yang manis seperti yang disarankan oleh Rasulullah, berbuka dengan kurma, nah, dan meminum air. Di situ insya Allah sudah akan
merasa cukup, merasa kenyang. Jadi dengan puasa itu porsi makan akan lebih terukur, terus pola makan pun akan terjaga, dan itu selama 30 hari. Nah, kalau kebiasaan itu diteruskan setelah berpuasa, insya Allah itu akan membawa keberkahan dan kesehatan, tubuh kita. Nah, diantaranya yaitu untuk mengurangi tekanan darah tinggi, menurunkan berat badan, terus kemudian menjadi obat alami penyakit mah. Ya. Terus untuk yang selanjutnya yaitu bisa mengajarkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus yang ketujuh yaitu mempererat silaturahmi dan mengajarkan pentingnya persaudaraan. Di sini biasanya kalau bulan Ramadan itu juga ini ya, banyak undangan teman-teman berbuka puasa, terus atau undangan untuk berbagi makanan, berbagi takjil, terus banyak sekali undangan pengajian. Nah, itu kan bisa mempererat tali silaturahmi. Terus di situ akan lebih rasa ukhuwah Islamiyahnya akan lebih terasa. Misalnya ada kepanitiaan Ramadan yang itu kan tiap hari ada kegiatan. Itu akan mengajarkan pentingnya persaudaraan sesama muslim, terus bertetangga, bermasyarakat dan lain sebagainya. Terus yang kedelapan melatih kedisiplinan, dari bangun sahur disiplin, terus berbukanya disiplin, terus kemudian sholatnya disiplin, semuanya itu bisa melatih kedisiplinan. Yang kesembilan itu mengajarkan kepedulian, seperti tadi ya, mengajarkan kepedulian dan kasih sayang. Terus yang ke-10, puasa itu melatih untuk kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena tadi ya, agar puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga, mendapatkan lapar dan dahaga, maka kita harus berhati-hati di setiap ucapan dan perbuatan. Oke, ya itu ya, terima kasih anak-anakku sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan penjelasan dari ibu. Kita cukupkan pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan bacaan tahmid dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Putaslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.